Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Riches, kenalin nama aku Salma Niswadakia, biasa dipanggil Salma dari SND Rich Fitness Brigade. Hari ini aku bakal ngobrol langsung bersama mahasiswa berprestasi dari Fikas UB 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Lu Asmi. Ada satu dari halo Kak Asmi, bagaimana kabarnya? Baik, dari kamu gimana nih kabarnya? Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu nih Kak, nama, asal, jurusan, angkatan berapa, dan mungkin hobi dan zodiaknya. Oke, halo semua, kenalin nama aku Lois Mersin Dewi, biasa dipanggil Asmi. Aku dari PSIG angkatan 2023. Aku berasal dari Bali. Kemudian kalau ditanya zodiak itu aku cewek banget ya, Virgo. Kemudian tadi apa lagi? Dengar dari Kak Asmi ini mengikuti beasiswa. Boleh diceritain lagi ikut beasiswa? Oke, dari aku sendiri kebetulan tahun ini berkesempatan jadi award di beasiswa Sobat Pertamina Foundation, di mana itu mungkin salah satu yang biasa didengar juga ya dari UB itu kalau menerima beasiswa itu biasanya Sobat Bumi atau enggak ya pokoknya salah satu lah dari yang paling sering diomongin di UB gitu. Keren banget Kak. Terus apa sih yang bikin kakak itu semangat atau motivasi kakak ikut mendapatkan beasiswa ini? Oke, mungkin karena namanya beasiswa ya, kita tahu pasti yang paling pertama kita pikirin itu adalah benefit secara finansialnya. Tapi ternyata dari aku sendiri itu alasannya juga bukan cuma itu. Kalau beasiswa itu juga ada nih faktor soft skill atau pengembangan individu yang diberikan dari beasiswanya. Sehingga ada dua hal yang paling menjadi alasan aku. Yang pertama adalah benefit secara finansialnya, dan kemudian yang kedua adalah benefit secara pengembangan soft skill. Bicara soal inspirasi nih Kak, siapa atau apa yang paling mendorong semangat kakak selama ini? Oke, mungkin kalau inspirasi tentunya yang pertama kedua orang tuaku, karena dari mereka juga bilang coba aja selagi masih ada waktu. Kemudian yang kedua kalau terkait dengan konsistensiku untuk mencoba nih di berbagai beasiswa itu adalah ada temanku satu, dia itu di tahun pertamanya sudah memperoleh beasiswa lain. Jadi aku berpikir wah ternyata kita bisa loh mendapatkan beasiswa seperti itu. Jadi ya itulah dua orang yang paling menginspirasi. Dengan jadwal kuliah yang padat itu gimana sih cara kakak tetap konsisten dan berprestasi? Kalau dibilang berprestasi mungkin agaknya terlalu ketinggian ya buatku. Tapi kalau misalkan caranya konsisten selagi aku mengikuti atau seleksi beasiswa itu paling buat timeline dulu. Ini basic banget karena kan beasiswa itu lama banget ya, panjang perjalanannya. Jadi tentunya harus buat timeline dulu apa yang harus dikerjakan di bulan ini, mungkin minggu ini untuk beasiswanya ataupun untuk kuliahnya, seperti itu sih. Ngomong ada nggak sih Kak pengalaman khusus yang bikin kakak semakin mantap memilih keputusan mengikuti beasiswa ini? Oke, kalau pengalaman khusus mungkin lebih ke selama proses seleksinya ya. Karena kemarin di tahun ini tuh kalau di Sobat Bumi Pertamina itu sebelum wawancara terakhir atau FGD itu tuh ada kami dikumpul buat yang calon-calonnya FGD seperti itu. Nah, sana itu aku bertemu banyak orang, banyak tokoh yang memang penting lah untuk sobinya Pertamina, terkhususnya di UB seperti itu. Jadi aku punya insight baru untuk mengikuti lebih semangat lagi untuk seleksi lain seperti itu sih. Bicara soal prestasi, menurut kakak apa arti prestasi bagi seorang mahasiswa? Oke. Kalau terkait dengan prestasi, artinya buat aku adalah gimana caranya kita bisa berkembang daripada sebelumnya. Karena kan banyak ya kita tuh nggak punya awalan yang sama. Jadi mungkin dari aku awalannya tingkat 3, mungkin dari teman-teman ada tingkat 4, tingkat 5. Jadi intinya untuk prestasi itu adalah gimana caranya kita lebih tinggi daripada sebelumnya saja gitu. Jadi bukan comparing dengan orang lain, dengan mahasiswa lain, tapi bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan sebagai diri kita gitu. Pernah nggak Kak mengalami tantangan berat selama mengikuti proses beasiswa? Terus gimana cara kakak untuk menilainya? Oke.
Kalau tantangan mungkin aku izin cerita sedikit ya. Ini kan dari tahun kedua aku untuk coba beasiswa. Di tahun pertama kurang lebih kayaknya ada 10 beasiswa yang menolak aku sebelumnya gitu. Tapi itu jadi tantangan yang berarti buat aku. Kadang itu aku ngerasa apakah sebenarnya aku ini enggak passionate atau enggak cukup baik daripada yang lain ya untuk mencoba beasiswa seperti itu. Tapi ternyata yang aku perlukan adalah semangat untuk coba lagi aja sih di tahun ini, dan karena tahun ini diterima jadi salah satunya gitu. Kakak, apa kunci utama yang harus dikuasai buat dapetin beasiswa? Oke, kalau kunci utamanya adalah menurut aku konsisten ya, karena di dunia ini sekarang itu tuh banyak sekali beasiswa yang ada, terus banyak sekali juga dari pilihan, dari benefitnya juga beragam banget gitu. Jadi konsisten buat coba cari beasiswa yang kita mau sesuai dengan passion kita. Mungkin salah satunya dari aku ya, Sobat Bumi ini kan dari namanya aja udah lebih berkecimpung ke lingkungan seperti itu. Jadi dari aku pribadi juga punya ketertarikan untuk itu. Jadi kenapa tidak coba? Nah, untuk konsisten ini juga tidak hanya terkait dengan mencarinya saja, tetapi dalam persiapannya itu juga konsisten untuk tahu apa yang harus kita urus terlebih dahulu, apa yang harus kita siapkan seperti itu sih. Apa momen selama berjuang menggapai beasiswa yang paling berkesan dan memberikan pelajaran berharga? Oke, kalau momen paling berkesan itu yang seperti yang aku bilang kemarin, kebetulan di tahun pertama aku banyak banget menerima penolakan dari beasiswa yang sudah aku coba, termasuk juga sebelum ini tahun pertama tidak lulus. Tetapi yang paling penting di sana itu adalah gimana kita coba lagi aja sih sebenarnya. Sejauh ini momen tertentu yang membuat Kak Asli yang yakin harus mencoba beasiswa? Kalau momen mungkin lebih ke secara pribadi ya. Kalau kemarin tuh sempat ngobrol sama orang tua kalau ya di momen down-nya itu kenapa sih sudah coba dengan beasiswa tapi nggak bisa gitu. Tapi dari orang tua bilang kalau mungkin belum waktunya, belum rezekinya, tapi bukan berarti kamu tidak layak untuk itu gitu. Terus strategi apa yang Kakak pakai buat menulis esai atau motivational letter buat sekarang? Oke, mungkin izin cerita juga kalau di Sobat Bumi ini yang diminta sebagai syarat pendaftaran itu adalah esai tentang lingkungan. Nah, setiap tahunnya itu untuk di Sobi ini beda-beda temanya. Nah, kalau tahun ini tuh kayak green environment gitu, dimana ya dari namanya kita harus membuat esai kontribusi apa sih yang kita inginkan bisa kita wujudkan sebagai mahasiswa, sebagai individu untuk green environment di lingkungan kita seperti itu. Jadi kita pertama tuh harus tahu dulu apa sih temanya secara besar untuk yang diminta, kemudian apa basic peraturannya, misalkan untuk jumlah katanya, penulisannya seperti apa, dan modelnya seperti apa seperti itu. Kemudian untuk strategi lainnya adalah kita harus tahu juga ranah apa yang bisa kita masukkan sebagai mahasiswa di jurusan kita. Misalkan nih dari gizi ya, gizi itu kan agak jauh berbeda dengan lingkungan sebenarnya, tapi di sini bisa aku ambil evaluasi bahwa dari lingkungan yang bersih, yang terjaga, pasti pangan kita itu juga bisa lebih baik kan. Pangan kita bisa dikelanjutkan untuk anak cucu kita. Itu sebelum aku bawain kemarin. Gimana cara Kakak menghadapi rasa grogi saat wawancara beasiswa? Kalau grogi ini pun aku grogi, cuman kalau misalkan di wawancara beasiswa, pertama kita harus tahu dulu kalau kita ini udah mempersiapkan banyak hal sampai di situ. Kalau dari kemarin tuh kalau aku udah lewatin tahap administrasi, udah menyusun esai, udah ketemu di FGD sama teman-teman yang lain, jadi mungkin yakin kalau kita tuh udah bawa sesuatu nih dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cari tahu apa yang diinginkan dari beasiswa itu. Misalkan saja kalau dari Sobi ini tentunya adalah gimana sih rencana kontribusi kita
di sekitar kita sendiri. Jadi bukan cuma yakin kalau kita ini udah bawa sesuatu, tapi kita juga harus tahu nih apa yang diinginkan dari beasiswa kita. Jadi kita bisa terarah namanya ke judgesnya atau dewan jurinya. Terus bagaimana cara menyeimbangkan tanggung jawab akademik dengan kewajiban beasiswa? Oke, izin cerita juga, mungkin ini adalah awal-awal bulan aku mengemban beasiswa sama akademik ya, kebetulan karena baru kemarin banget nih dinyatakan secara resmi, dibuka secara resmi bahwa kami angkatan 12 ini resmi menjadi penerima beasiswa. Jadi kalau mungkin nanti ke depannya aku lebih ke memikirkan apa yang lebih prioritas, karena semester 5 di gizi itu kebetulan ada PBL yang padat banget, jadi itu sih lihat kondisi juga. Tetapi di sini yang ingin aku tekankan adalah tetap akan aku kerjakan semuanya sih semaksimal yang aku bisa dengan skala prioritas gitu. Terus apa yang biasanya kesalahan yang sering dilakukan pelamar beasiswa? Oke, kalau kesalahan yang paling sering kali ini evaluasi dari aku dan rekan-rekan yang pernah aku temui. Itu yang pertama adalah sangat mengesampingkan seleksi administrasi. Itu tuh adalah jalan pertama yang harus kita hadapi, yang harus kita yakinkan ke pemilik beasiswanya atau penerima beasiswanya kalau kita ini loh bagus gitu. Orang-orang kadang cuma administrasi nih, cuma dari titik komanya aja yang kita gak penting lah dipikirin, tapi ternyata itu juga jadi jembatan portal awal lah untuk kita memperoleh beasiswa. Jadi paling sering biasanya orang-orang mengesampingkan itu kalau dari lihat ya, dari aku amati. Terakhir nih Kak, kalau bisa kasih 3 langkah sederhana untuk memulai perjuangan beasiswa itu apa? Oke, ini balik lagi ceritaku. Pertama di awal tahun kita harus list dulu beasiswa apa yang mungkin kita peroleh. Jadi banyakin list untuk beasiswa yang ingin kita coba. Terus yang kedua, kenalin masing-masing beasiswanya itu maunya apa. Terutama kalau misalkan memang itu arah geraknya jelas ya, kayak misalkan beasiswa sobat ini pasti ke lingkungan seperti itu. Kemudian setelah kenalin dan cari tahu nih apa aja yang dipengen, ketiga adalah konsisten buat coba dan yakin untuk bisa dapat beasiswanya. Dari sekian banyak proses, pasti ada satu pengalaman yang memberikan pelajaran berharga. Boleh di-share Kak sekaligus apa pesan atau nasihat Kakak untuk teman-teman mahasiswa yang ingin aktif mengejar beasiswa dan menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, kalau pengalaman paling berharga adalah gagal di banyak beasiswa, tapi ada beberapa hal sih yang aku ingin coba teman-teman lakukan juga. Yang pertama mungkin adalah cari tahu dulu minat dan arah yang ingin kita tuju di beasiswa manapun itu. Kemudian setelah kita tahu, kita juga harus yakin buat coba dulu aja tanpa harus memikirkan apakah nanti diterima atau enggak itu. Dan yang ketiga adalah walaupun nih timeline kita itu berbeda dengan timeline orang lain, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk memperoleh beasiswa. Oke, mungkin bisa dicukupkan tanya-tanya open hari ini. Mungkin sebelum itu kita jawab terlebih dahulu. Which bright future